Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Perkenalkan, nama saya Bibi Mali SPD, CGP angkatan ke-6 dari SD Negeri 601 Moro, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau. Untuk pertemuan pada hari ini, kami akan melakukan kegiatan supervisi akademik, yaitu tahapan yang pertama adalah kami akan melaksanakan pra observasi kelas. Kemudian bersama saya adalah rekan sejawat kami dari SD 01 Moro, yang bernama Bapak Wahyudi Poriansa. Kebetulan mengajar sama dengan saya di kelas 4. Untuk sepengetahuan Bapak Ibu sekalian, kurikulum yang kami gunakan adalah kurikulum Merdeka Belajar yang baru dari tahun 2022 ini. Kami memilih kurikulum Merdeka Belajar itu khusus untuk kelas 1 dan kelas 4. Oke, Pak Yudi, apa kabar sebelumnya? Alhamdulillah luar biasa. Sehat ya Pak Yudi ya? Alhamdulillah. Jadi karena di guru penggerak kami ada tugas untuk melakukan supervisi akademik. Jadi kebetulan karena kita satu kelas, jadi kami mohon kepada kesediaan Bapak Yudi untuk supervisi akademik ini. Jadi sebelumnya kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada Pak Yudi yang telah berkenan hadir bersama-sama dalam melakukan kegiatan pra observasi ini. Baiklah Pak Yudi, sebelumnya saya ingin bertanya dengan Pak Yudi untuk kapan untuk kegiatannya observasi kelas yang akan kita laksanakan. Ini kan kita kan pra observasi. Insya Allah besok kita laksanakan kegiatan tersebut. Sudah siap untuk besok. Kayak Pak Yudi, berarti besok kita akan melaksanakan observasi di kelas. Oke. Jadi sebelum kita melaksanakan observasi, kita akan melaksanakan pra observasi. Apa yang sudah disiapkan oleh Pak Yudi? Untuk sementara ini saya sudah menyediakan bahan ajar yaitu RPP. RPP di RPP ini terdapat juga lembar kerja siswa atau LKPD. Terus untuk kegiatan nanti Pak itu insya Allah kita menggunakan video yang akan disajikan video itu persiapan awal. Berarti memang sudah dipersiapkan oleh Pak Yudi kalau setiap ingin masuk di kelas ya? Iya Pak. Oke. Boleh saya lihat Pak Yudi RPP-nya? Oke. Di tujuan pembelajaran nih Pak Yudi ya? Melalui kegiatan mengamati video siswa dapat menyebutkan bagian-bagian telinga. Kemudian yang nomor 2-nya, melalui kegiatan mengamati video siswa dapat menyebutkan fungsi bagian-bagian telinga. Kemudian yang ketiga, dengan simulasi siswa mampu membuat alur suara. Berarti di tujuan pembelajaran Pak Yudi ini ada 3 ya. Jadi untuk pengetahuan Pak Wahyudi, kira-kira kalau dalam menentukan tujuan pembelajaran itu apa yang harus kita lakukan? Unsur apa yang harus ada di dalamnya tujuan pembelajaran ini? Oke, terima kasih Pak Mali. Untuk membuat tujuan itu sebenarnya tidak berapa saya mendalami, namun sedikit hal yang diketahui di situ jelas ada audien. Audien itu tujuan itu siapa? Ke anak. Kemudian apa yang tidak dicapai? Mungkin bahasa Inggris saya tidak tahu, tapi apa tujuan yang dicapai, kemudian apa alat yang digunakan, maksudnya sarana apa yang untuk mencapai tujuan tersebut. Cuma demikian yang dapat saya sampaikan. Seandainya ada kekurangan, mohon penjelasan dari Pak Mali yang sudah mengikuti guru penggerak.
Jadi berdasarkan kita lihat tujuan yang Pak Yudi sampaikan, unsur yang ada di dalam tujuan ini mungkin Pak Yudi sudah paham atau sudah mempelajari bahwasanya di dalam unsur itu ada tujuan pembelajaran itu ada A, B, C, D. Yang A itu audien ini sudah ada. Kemudian yang B-nya di hyper itu, kemudian behavior itu ada, ya, mengamati ini, kemudian sambil menyimpulkan, kemudian C kondisinya berarti Pak Yudi menggunakan video. Kemudian degree tingkatan dia, ya, tingkatan itu, oh berarti di sini gini Pak Yudi, ya sedikit kita berikan tambahan. Melalui kegiatan mengamati video, siswa dapat menyebutkan bagian-bagian telinga. Berarti di degree-nya tak ada di sini. Kita harus tambahkan di degree-nya, berarti dengan benar nih atau dengan betul, atau dengan yang salah. Itu sesuai dengan degree tingkatan dia. Jadi tujuan yang kita sampaikan itu jelas, ya. Nanti RPP ini ditambahkan aja pada degree. Setiap unsur itu sudah ada ABCD-nya. Cuma tolong ditambahkan. Oke, jadi berdasarkannya tujuan pembelajaran ini, area pengembangannya mana yang ingin Pak Yudi dapatkan itu? Ingin dicapai. Terima kasih kembali untuk pertanyaan kedua. Pengembangan tadi dulu saya ke Pak Mali ya. Pengembangan tadi. Nah, materi yang tujuan saya sampaikan tadi ada 3. Itu sebenarnya butuh waktu ini menyampaikan. Namun pengembangannya lebih kepada proses, yaitu pada anak mampu mensimulasi, artinya mampu membuat alur dari gelombang suara sampai suara itu diterima oleh otak. Nah itu tujuannya untuk pengembangan dari saya. Artinya anak itu mampu membuat alur. Oke, dari awal tadi saya akan menyampaikan, anak harus tahu bagian, anak harus tahu fungsi. Nah, namun di situ pengembangan yang saya tekankan adalah siswa mampu membuat simulasi sehingga simulasi gini. Dari mulainya suara itu sampai suara itu diterima oleh otak. Nah, betul Pak. Seandainya tujuan itu sudah tercapai, berarti saya sudah apa keinginan saya sudah tercapai. Alhamdulillah saya anggap pembelajaran tersebut sudah berhasil. Oke, jadi itu pengembangan yang tidak dicapai oleh Pak Yudi. Jadi supaya tujuan pembelajaran itu tercapai, jadi strategi yang harus dipersiapkan Pak Yudi itu gimana? Terima kasih Pak Bali. Gini, strategi yang paling penting itu yang pasti kita ketahui sekarang ini harus berpusat kepada anak. Nah, karena saya menggunakan metode saintifik, itu siswa mengamati, siswa menanya, mengumpulkan informasi atau data, kemudian terakhir mengkomunikasikan, artinya simulasi lah anak tadi. Nah, dari saintifik kemudian untuk membantu kegiatan tersebut, saya menggunakan insya Allah video. Kalau seandainya nanti tidak ada masalah pada kondisi listrik dan jaringan, sama video tadi yang berhubungan dengan panca indera yang ini saya sampaikan nanti. Nah, untuk sedikit supaya ini strategi Pak Mali ya. Untuk sedikit lebih membuat anak tertarik, insya Allah saya akan mengisi sedikit ice breaking supaya anak tadi tertarik dengan, walaupun kita ketahui dengan video anak tertarik kemungkinan besar. Strategi saya tadi seorang dari awal saya akan menyediakan video, saya menggunakan metode saintifik, kemudian jelas pembelajaran akan berpusat kepada anak. Insya Allah hari besok kita sampai ya. Oke, berarti di dalamnya pembelajaran Pak Yudi, strateginya adalah salah satu Pak Yudi menerapkan KSE, ya, kompetensinya sosial emosional melalui kegiatan ice breaking. Kemudian strategi juga dengan untuk mencapai tujuan pembelajaran Pak Yudi dengan mengamati video, mengamati video yang telah dipersiapkan oleh Pak Yudi. Jadi kalau kita perhatikan, kalau seandainya untuk di dalam RPP ini kan RPP normal ya, jadi dia RPP normal. Kalau seandainya sewaktu kita ingin mengajar itu situasinya tidak normal gitu, jadi bagaimana Pak Yudi menanggapi hal tersebut? Gini Pak Mali, bukan artinya saya bertanya balik, begini.
seandainya satu robot ada 2,5, artinya ruang saya dipakai, kemudian jaringan listrik mati. Nah, gitu kan. Nah, dua kemungkinan itu pasti, bukan pasti, artinya seadanya terjadi. Seandainya jadi, insya Allah saya akan mempersiapkan dengan gambar-gambar untuk ditempel di depan kelas untuk mengatasi hal tersebut. Oh, berarti secara ini kan Pak Yudi sudah mempersiapkan strateginya. Berarti kalau yang normal ini kita gunakan ini. Kalau seandainya situasinya tidak normal, berarti kita gunakan misalnya melalui gambar, melalui tempel, melalui sesuaikan dengan tujuan dari pembelajaran tersebut. Mohon maaf Pak Mali, sedikit mau bertanya Pak Mali, apakah saya boleh masukkan RPP normal ini dengan kegiatan inti pembelajaran yang tidak normal? Apakah boleh saya masukkan atau saya pisahkan RPP-nya? Gini, Pak Mali, kita ketahui bahwasanya setiap di buku guru itu sekarang di Merdeka Belajar itu sudah terdapat kegiatan alternatif. Artinya RPP alternatif. Apakah boleh saya satukan atau dibedakan gitu nanti kalau seandainya jadi? Jadi kalau untuk masalahnya kegiatan alternatif itu kita masukkan aja tetap di dalam satu RPP. Oh gitu. Nah, satu RPP itu berarti yang pertama itu adalah alternatif pertama, yang kedua itu alternatif kedua. Jadi sesuaikan dengan kondisi. Jadi kalau kondisi pertama kita tak bisa, berarti kita masuk di kondisi kedua. Jadi Pak Yudi, sesuai dengan yang Pak Yudi sampaikan tadi, area pengembangannya, kemudian strategi yang ingin dipersiapkan Pak Yudi, salah satunya dengan mengamati video, dengannya pembelajarannya, istilahnya nanti akan timbul di situ namanya pembelajaran diferensiasi. Jadi oke Pak Yudi, untuk pertemuan kita pada hari ini untuk peran observasi, kami akan tunggu untuk kegiatan observasinya. Apakah sesuai tak dengan apa yang kita rencanakan itu, sesuai tak dengan apa yang kita praktekkan. Oke Pak Yudi, sebelumnya kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada Pak Yudi yang telah meluangkan waktu untuk kegiatannya supervisi akademik ini. Salah satunya adalah kegiatan pra-observasi, kemudian dengan menyimak video atau memperhatikan video nanti akan Mas sajikan, kalian mampu menentukan bagian-bagian telinga. Oke, pertanyaan Pak. Nah, daripada telinga inilah kita banyak sekali manfaatnya. Pancentraliman tadi. Ya, telinga ini sangat bermanfaat. Coba seandainya kalian tak punya telinga, sulit untuk hidup, sulit untuk berkomunikasi, ya, sulit untuk melakukan kegiatan kehidupan sehari-hari. Nah, ada telinga, ada mata, ada mulut, ada lidah, ada kulit. Oke. Ya, sebenarnya ini sabar untuk melihat. Masukkan dulu. Ya, Google.id. Like, comment, share, dan subscribe juga ke channel Bobo yuk. Nah, ini kita perhatikan ya. Pak minta nanti setelah ini sekarang ini kalian membuat kelompok seperti kelompok yang pas kemarin. Pak Madu boleh perhatikan dulu. Sekarang ini. ini disebut Pak pastikan video tadi sudah kalian pahami. Ini aja. Ya, kalau ini sudah selesai. Masih ingat? Masih lupa ada ini apa ini? Ya, sudah. Kita apa lu? Biar ini lupa. Kasih dia pikir dulu. Dah tahu telah ini aja. Ya, kalau ini sudah selesai. Masih ingat? Masih lupa ada ini apa ini? Ya, sudah. Kita apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Berselawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah Pak Yudi, sebelumnya kami mengucapkan ribuan terima kasih yang waktu yang telah diberikan oleh Pak Yudi sesuai dengan tahapan demi tahapan yang telah kita laksanakan, mulai dari pra-observasi, kemudian observasi, kemudian kita melanjut padanya pasca observasi. Jadi setelah saya melihat di kegiatan observasi sewaktu di dalam kelas, kita masuklah ke tahapnya pascanya observasi.
sebelumnya sekali lagi kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada Pak Yudi yang telah meluangkan waktu untuk kegiatan ini. Baiklah Pak Yudi, sesuai yang telah kita sepakati bersama untuk kegiatannya masjidnya observasi, bagaimana perasaan Pak Yudi sewaktu kita melakukan supervisi akademik pembelajaran di dalam kelas? Gugup, senang, ataupun ketakutan, seperti itulah. Terima kasih Pak Mali karena bisa semangat untuk apa yang saya rasakan seandainya saya di supervisi. Oke, awal-awal dulu mungkin saya merasa takut dengan supervisi karena kita ketahui bahwa supervisi ini mencari kesalahan. Nah, kemudian setelah untuk sekarang ini memang perlu disupervisi, artinya perlu seorang guru itu disupervisi, artinya dia mengevaluasi, dia menemukan titik lemah dia. Jadi untuk merasa itu saya cukup merasa sekarang nyaman, mungkin senang itu dia juga karena supervisi ini salah satu menemukan titik lemah saya di mana untuk kelebihan sebenarnya tidak begitu menonjol Pak Mali, namun saya pribadi merasakan bahwa ini ada beberapa kelebihan selama proses pembelajaran yang tadi kita laksanakan kemarin yang kita laksanakan. Jadi saya merasa kelebihan saya itu pada satu membuat slide jadi pembelajaran, dan situ saya tampil video dan PowerPoint yang sehingga anak bisa berfokus. Nah, disitu saya merasa saya mampu, itu kelebihan saya. Kelebihan kedua saya juga merasa bahwasanya membuat keadaan atau suasana belajar itu menyenangkan. Artinya anak tidak ada yang takut, berani mengungkapkan pendapat. Nah, di situ juga saya merasakan satu kelebihan dari saya. Dan itu dibuktikan di saat anak keluar, saya mendengar kata-kata pembelajaran hari ini cukup senang. Nah, itu fakta di lapangan tadi. Saya begitu saya keluar, anak-anak ngomong pembelajaran ini cukup menyenangkan, kata dia bilang. Artinya apa? Anak lebih senang dengan pembelajaran yang ditampilkan dengan video yang berpusat kepada anak. Nah, di situ saya juga merasakan bahwa oh inilah di pembelajaran sebenarnya. Demikian. Jadi kalau sewaktu kita melaksanakan observasi di kelas itu, kita kelihatan memang tuh anak-anak dalam keadaan senang, berbagai kelompok, sesuai dengan bakat dan minat dia. Jadi memang sesuatu hal itu pusat kita harus berfokus kepada anak. Kemudian ada tak kekurangan dari proses pembelajaran yang Pak Yudi laksanakan tadi? Oke, terima kasih Pak Mali. Kalau kekurangan pribadi saya, pertama saya ini orangnya Pak Mali itu kalau ngomong itu dari dulu sampai sekarang itu memang agak susah mengubah itu kecepatan, artinya sehingga ada beberapa poin pemahaman anak kurang karena dengan kecepatan saya dengan kecepatan menyampaikan materi. Nah, sebenarnya itu saya sudah tahu, cuman solusinya belum dapat sekaligus saya ubah. Itu satu kelemahan saya. Kelemahan kedua, ada juga beberapa poin yang tidak sesuai dengan rencana, rencana yang jadi PP. Seperti kegiatan inti dari kegiatan awal, ada beberapa poin yang saya lewati. Nah, namun itu saya tetap atasi, seperti tadi sedikit dicatat. Jadi salah satu kekurangan Pak Yudi ini adalah kurang dalam membaca. Istilahnya mungkin tidak lancar ataupun kurang memahami sebuah kalimat. Ya, jadi bagaimana tindak lanjutnya Pak Yudi untuk mengatasi masalah itu? Jadi kawan-kawan buang bagian ini. Bisa dulu ya. Ngambil dua saya. Dan dua itu buang di bagian ini. Kekurangan program untuk kegiatannya anak yang kurang baca, kurang memahami kalimat itu. Apa tidak lanjut Pak Yudi gitu? Oke, baik Pak Mali, untuk mengatasi hal tersebut sebenarnya program yang saya buat ini sudah lama berjalan. Namun ada beberapa siswa yang menjalankan seperti saya meminta anak untuk melakukan kegiatan membaca di rumah dengan pemantauan, yaitu mengirimkan video kegiatan membaca tersebut. Hal yang secara daring, ya. Masih ada bukti di WA saya Pak Mali, masih ada bukti, ada beberapa anak yang mengirimkan video kegiatan membacanya di rumah. Nah, untuk anak yang tadi yang tak ada WA dan orang yang tidak mampu, itu saya sudah print buku abjad itu fase A.
untuk anak kelas 1 dan 2. Nah, jadi anak itu mempelajari buku tersebut, itu buku kosakata, namun hal tersebut dengan waktu yang singkat, mungkin tidak begitu maksimal hasilnya, namun ada sedikit perubahan. Oh, berarti secara ini kalau anak yang kurang membaca atau apa, Pak Yudi menurunkan di fase A. Betul, Kemudian di teman-teman. kelas 3-4 itu kita menggunakan fase B, sesuai dengan harapan siswa. Berarti Pak Yudi sudah menentukan ya program untuk langkah-langkah selanjutnya anak yang kurang membaca. Ini program dia berarti di situ caranya anak ada yang membaca misalnya di sekolah, kemudian di rumah kita pantau melalui pembelajaran daring itu. Berarti kirimnya lewat WA. Video, bentuk video. Oke Pak Yudi, jadi untuk kegiatannya pascanya observasi kita cukupkan sampai di sini. Jadi mudah-mudahan dengan kegiatan kita ini akan menambahkan suatu kreatif kita dalam melaksanakan proses pembelajaran. Jadi sekali lagi kami ucapkan terima kasih Pak Yudi atas kesempatan waktu yang diberikan kepada kami, sehingga kami dari CGP Angkatan ke-6 ini sesuai dengan tugas yang diberikan di dalam LMS itu untuk kegiatan supervisi akademik ini terserang dapat berjalan dengan baik. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Semoga Pak Yudi dalam keadaan sehat walafiat. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Itu kan uang. Itu aja, Bang.